Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Amma ba'd, kita sudah sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-129, dan sekarang kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-130. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا تأويل كتابك الكريم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجز عنا شيوخنا الذين علمونا هذا خيرا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Belum bisa muncul ya? Ini yang trouble kabelnya atau netbook saya? Kalau netbooknya berarti harus ganti. Sebenarnya sudah berubah di sini. Biasanya kalau sudah berubah itu mestinya udah nyambung. Kabel saya tancapkan ini jadi kecil ya di laptop saya. Ini udah keluar. Nah, Saya pada ayat yang ke-109 kemarin sudah kita baca doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang intinya adalah beliau menginginkan bahwasanya hidayah itu tidak hanya di masa beliau saja, tapi juga berlangsung sampai dengan keturunan-keturunan beliau setelahnya. Dan ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirimlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud rasulan minhum inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat sejarah mengatakan
bahwasanya antara beliau Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad SAW itu jaraknya sekitar 2.600 tahun, Pak. Jadi lebih jauh dari jarak Nabi dengan kita sekarang ini. Karena Nabi wafat sampai sekarang ini baru berapa? 1.400-an tahun. Nah, antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad ini 2 kali lipatnya, 2.600 tahun. Itu menurut sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Artinya apa yang dapat kita ambil pelajaran dari sini? Bahwasanya seseorang itu berdoa, maka manfaatnya bisa jauh ke depan. Mungkin tidak berlaku untuk anaknya sekarang, tapi berlaku untuk anak cucunya yang akan datang. Maka hendaklah kita juga berdoa sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, mendoakan untuk anak turun kita. Mudah-mudahan anak turun kita itu menjadikan adanya pahala yang mengalir kepada kita karena kita sudah berdoa. Baik, ayat berikutnya 130 Allah mengatakan, waman, dan siapakah yang yarghabu, berpaling an, dari millati, agamanya Ibrahim, Nabi Ibrahim, yaitu agama Islam, illa, kecuali man, orang yang safiha, berbuat bodoh nafsahu, kepada dirinya sendiri. Walaqad, dan sungguh-sungguh, istafainahu, kami sudah memilih Nabi Ibrahim itu di dunia. Wa innahu, dan sesungguhnya beliau Nabi Ibrahim fil akhirah, di akhirat nanti, lamin, sungguh termasuk as-salihin, orang-orang yang saleh. Ayat ini menunjukkan bahwasanya millah atau agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu adalah millah yang benar. Sehingga millah yang benar ini tidak boleh kita menyimpang darinya. Maka berarti millahnya Nabi Ibrahim ini adalah agama Islam, karena Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali Islam. Berarti millahnya Nabi Ibrahim ini adalah millah Islam. Nah, kemudian ini pertanyaan, waman, dan siapakah? Atau di sini boleh diartikan dan tidaklah. Kenapa man diartikan tidak? Para ulama ahli tafsir mengatakan karena man di sini ketemu dengan kata-kata illa. Kalau ada man, kemudian setelahnya ada illa, maka ini linnafyi, menunjukkan arti peniadaan. Berarti maksudnya adalah tidak ada yang berpaling dari milahnya Nabi Ibrahim kecuali man safiha nafsah. Nah, pertanyaannya siapakah man ini? Ulama mufassirin mengatakan yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Karena mereka meninggalkan agama Islam, memilih agama Yahudi, meninggalkan agama Islam, memilih agama Nasrani. Padahal agama Yahudi dan Nasrani tidak pernah dibawa oleh seorang nabi pun sama sekali. Itu adalah agama bid'ah, agama yang baru. Maka itulah yang dimaksud man di dalam ayat ini. Kemudian dari ayat ini, para ulama mengambil sebuah kaidah, dan kaidah ini sangat terkenal di dalam ilmu usul fikih, yaitu para ulama mengatakan bahwasanya millatu Ibrahim syar'un lana ma lam yansahhu syar'una. Apa maksudnya? Bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu juga berlaku sebagai syariat bagi kita, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Selama belum ada syariat dari Nabi Muhammad SAW yang menghapus syariat Nabi Ibrahim itu. Maka apapun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kita lakukan juga. Misalnya Nabi Ibrahim memotong itu ujung dari kemaluannya. Ya. Maka itu juga harus kita lakukan. Tidak boleh kita meninggalkannya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam juga mempunyai keturunan ke bawah, yaitu Nabi Harun. Yang Nabi Harun itu menjaga jenggotnya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Jenggotnya itu dipegang oleh Nabi Musa. Nah, ini para ulama mengatakan berarti Nabi Harun itu menjaga jenggotnya, maka kita juga harus mengikuti juga, yaitu menjaga jenggot kita. Karena Nabi Harun itu adalah keturunan, ada urutannya ya dengan Nabi Ibrahim, dan berarti kita harus mengikuti millah yang mereka bawa. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW menguatkan syariat itu. Nabi mengatakan wafiru liha, biarkanlah jenggot kalian, wa ahfus syawarib, tapi kalau kumis maka kepraslah. Kata-kata ahfu ini ada yang mengartikan dikepras sehingga sampai enggak ada. Ada yang mengartikan dipotong sedikit tapi masih menyisakan. Ya, di sini ikhtilaf di antara para ulama, sehingga ada yang mempraktekkan dikepras habis seperti mazhab Ahmad,
Ada yang mempraktekkan disisakan. Kalau Ustaz Muin itu dikepras habis karena beliau memang belajarnya di Saudi, ya di Saudi itu mazhabnya mazhab Hambali. Saya kembali ke sini. Pelajaran berikutnya adalah kata-kata millah. Dulu sudah saya jelaskan bahwasanya kata-kata millah itu sama dengan kata-kata din, agama, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya di sini saya sebutkan wal farqu bainaha wa bainad din annal millah la tudaf illa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata millah itu tidak mungkin disandarkan kepada Allah, enggak ada. Millatullah enggak ada. Kalau din disandarkan kepada Allah ada. Dinullah, inna dina indallah. Tapi kalau millah ini disandarkan kepada siapa yang membawa. Yang membawa adalah Nabi Muhammad, maka millatu Muhammad. Yang membawa Nabi Ibrahim berarti millatu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, itu perbedaan antara millah dengan din, tapi ada persamaannya, yaitu maksudnya adalah sama-sama berarti syariah atau agama yang dibawa. Kemudian di sini ada kalimat man safiha nafsah. Tadi saya terjemahkan orang yang berbuat bodoh kepada dirinya sendiri. Jadi orang ini orang yang zalim, melakukan kebodohan kepada dirinya sendiri. Ada juga tafsir yang mengartikan safiha nafsah, maksudnya adalah jahila nafsah, yaitu tidak tahu atau bodoh terhadap dirinya sendiri. Bisa dibedakan lagi. Safiha nafsah boleh diartikan berbuat bodoh kepada dirinya sendiri, berarti dia zalim kepada dirinya sendiri karena tidak mau mengikuti agama yang benar, milih agama yang sesat. Atau safiha nafsahu, bodoh terhadap dirinya, tidak tahu siapa dirinya. Jadi yang tidak mengikuti Nabi Ibrahim berarti tidak tahu siapa dirinya. Siapa diri kita? Diri kita adalah budaknya Allah. Diri kita adalah hamba Allah. Yang namanya hamba atau budak itu harus taat kepada majikannya. Maka yang tidak mengikuti millah Ibrahim sama dengan tidak taat kepada Allah, berarti dia tidak paham siapa dirinya. Dua tafsir ini sama-sama benar, ya, karena memang kata-kata safiha nafsah ini muhtamilun lil ma'nayain. Ini mengandung dua makna tersebut. Maka kita ambil makna yang lebih kita sukai, nggak ada masalah dari dua makna tersebut. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini istafainahu. Kami sudah memilih Nabi Ibrahim. Memilih untuk apa? Mufassirin mengatakan yakni lirrisalah, yaitu memilih untuk menjadi rasul atau untuk mengemban risalah dakwah yang dibawa oleh para nabi itu. Dan kata-kata istofa, kami sudah memilihnya, ini mengandung arti juga kami sudah menjernihkannya. Karena istofa itu diambil dari kata-kata as-sofiyyu. Sofiyun itu artinya jernih. Kalau kita melihat air, airnya jernih, maka kita mengatakan hadzal ma sofin atau sofi. Ya, air ini jernih. Nah, maka mufassirin mengartikan istofainahu itu juga mengandung arti kami menjernihkan Nabi Ibrahim itu dari kotoran-kotoran. Sehingga bisa kita jadikan dalil bahwasanya inilah dalil bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah orang yang maksum. Maksum itu apa? Ya, terjaga dari dosa. Karena sudah dijernihkan dari kotoran-kotoran. Nah, inilah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya para nabi semuanya sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW itu semuanya maksum, tidak ada yang berbuat dosa. Lah bagaimana dengan Nabi Adam? Nabi Adam itu kan lupa, fanasia. Nabi Adam lupa, orang lupa itu nggak bisa disalahkan, Pak. Nah, kemarin sudah kita bahas ya, kenapa nggak bisa disalahkan Pak? Turunkan itu hikmah. Baik. Adapun mazhab yang sesat mengatakan ada yang maksum selain para nabi, yaitu para imam mereka. Ini jelas menyelisih ijma' atau kesepakatan Ahlus Sunnah, berarti ini jelas merupakan kesesatan dan tidak boleh kita menerimanya. Kemudian ada pertanyaan pada ayat ini. Setiap kali saya membaca ayat ini saya juga bertanya sendiri. Kenapa di sini Allah mengatakan wa innahu fil akhirati laminas sholihin? Nabi Ibrahim di akhirat termasuk orang-orang soleh. Seolah-olah di dunia tidak termasuk orang soleh. Tapi kan ini salah seperti ini. Maka setelah saya buka-buka kitab tafsir, ternyata soleh itu kalau dikaitkan dengan akhirat, maka berbeda dengan soleh kalau dikaitkan dengan dunia. Kalau soleh dikaitkan dengan dunia, artinya orang ini orang yang soleh di dunia. Maksudnya apa? Orangnya itu amalannya baik, orangnya itu taat kepada Allah, tidak maksiat kepada Allah. Itu orang yang soleh.
orang yang meridhokan Allah dan diridhai oleh Allah. Tapi kalau di akhirat tidak perlu seperti itu, karena di akhirat kita tidak dituntut untuk beramal. Amal ini hanya di dunia saja. Di akhirat sudah nggak ada beban lagi sama sekali. Suruh sholat nggak ada, suruh apa nggak ada. Oke, berbeda. Kalau syariat kan ditekankan gitu, atau dituntutkan. Maka kata-kata soleh ini kalau berkaitan dengan akhirat, para ulama mengatakan maknahu faiz. Maksudnya adalah orang yang beruntung atau orang yang jaya. Nah ini berarti sudah mendapatkan jawaban kita. Beliau di akhirat termasuk orang-orang yang jaya atau orang-orang yang beruntung. Boleh juga kita mengatakan bahwasannya solihin ini tidak diartikan jaya, tapi diartikan soleh sebagaimana zahirnya. Akan tetapi maksud kalimat ini bukan seperti itu. Maksudnya adalah istafainahu fid dunya wa fil akhirah wa innahu laminas salihin. Maksudnya gitu. Jadi mestinya wa innahu ini jangan di depan, tapi ditaruh di belakang. Ini. Istafainahu fid dunya wa fil akhirah. Kemudian wa innahu laminas salihin. Itu maksudnya. Dan seperti ini disebut oleh orang Arab sebagai takdim wa takhir. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya di belakang jadi di depan, dan sebaliknya mengakhirkan sesuatu yang seharusnya di depan jadi di belakang. Maka jadilah kalimatnya itu istafainahu fid dunya wa innahu, tapi maksudnya adalah wa innahunya untuk yang di belakang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan takdim dan takhir ini di dalam Al-Quran tidak hanya satu, ada beberapa tempat. Contoh misalnya yang paling terkenal di kalangan ulama tafsir yaitu ayat tentang minta izin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Surat An-Nur ayat yang ke-27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu, janganlah kalian memasuki buyutan rumah-rumah ghairu buyutikum, selain rumah kalian, hatta tasta'nisu, sampai minta izin. Wa tusallimu, dan salam. Nah, sekarang yang benar itu salam dulu atau minta izin dulu, Pak? Salam dulu jelas ya. Kalau minta izin dulu itu kebalik ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, baru minta izin. Boleh masuk enggak? Bukan boleh masuk baru assalamualaikum ya. Kebalik itu. Nah, ini berarti kan termasuk takdim dan takhir. Ini didahulukan padahal semestinya diakhirkan. Nah, para ulama mengatakan takdim dan takhir itu ada fungsinya. Salah satu fungsinya adalah untuk mementingkan sesuatu yang didahulukan ini. Karena kebiasaan orang itu salam langsung duduk. Assalamualaikum, langsung masuk. Nah, itu salah seperti itu. Itu ada di masa dulu. Sampai sekarang juga masih ada orang-orang seperti itu. Nah, maka supaya mereka itu minta izin dulu, didahulukan oleh Allah di dalam peletakan kalimatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, intinya dari pelajaran ini kita dapat ambil pelajaran bahwasanya ternyata peletakan kata di dalam Al-Quran itu juga ada ilmunya atau ada rahasianya. Dan dulu sudah saya jelaskan juga bahkan pemilihan kata. Kenapa Allah memilih kata ini, tidak memakai kata ini, itu juga ada rahasianya. Kalau kita kumpulkan itu nanti kita akan terkaget-kaget terhadap Al-Quran ini. Kenapa sungguh sangat bagus ya. Bahkan dulu sudah saya jelaskan juga bahwa Al-Quran kalau membicarakan tentang perkara-perkara yang baik, maka ayat-ayatnya kalau didengar enak. Dan kalau bicara tentang perkara-perkara yang ngeri, maka ayatnya kalau didengar juga ngeri. Misalnya, inna batsya rabbika lasyadid. Nah, itu ada apa? Qol-qolahnya. Karena apa? Karena bicara tentang batsh, tentang siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Ya, ini bicara tentang mati, Pak. Mengerikan sehingga apa? Ada qol-qolahnya. Nah, itu pas dengan apa? Temanya. Ayat 131, ingatlah ketika qala, berkata lahu kepada Ibrahim, Rabbu aslim, Islamlah engkau. Qala, Nabi Ibrahim mengatakan, aslamtu, aku telah Islam, li Rabbi, kepada Rabb al-alamin, seluruh alam. Arti Islam itu adalah istislam. Istislam itu artinya tunduk atau patuh. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, kamu patuh kepada saya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, saya taat, saya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kata-kata Islam di sini
Bukan Islam minimalis yang ada di dalam surat Al-Hujurat. Di dalam surat Al-Hujurat ada disebutkan orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab desa yang mereka mengatakan kami sudah beriman. Merasa dirinya sudah seperti Abu Bakar, Umar, dan sebagainya. Maka Allah mengatakan kalian belum beriman, kalian masih Islam. Maksudnya ini Islam minimalis. Tapi kalau dalam ayat ini adalah Al-Islamul Kamil, Islam yang sempurna. Berarti asli dalam ayat ini maksudnya adalah mencakup iman juga. Sehingga mengartikan Islam di sini jangan diartikan dengan Islam sebagaimana di dalam surat Al-Hujurat, karena memang di dalam Al-Quran ada Islam yang kamil, yang sempurna, ada Islam yang minimal. Maka kita letakkan tafsir itu sesuai dengan kondisi kalimatnya atau sesuai dengan tafsirnya yang benar. Ilqala, ketika Allah berkata kepada Nabi Ibrahim. Kapan berkatanya ini? Sebagian mufassirin mengatakan berkatanya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melihat ke arah langit. Ternyata di sana ada bintang. Maka Nabi mengatakan, ini adalah Tuhan saya. Ternyata ada bulan. Ternyata bintang itu lenyap. Wah, Tuhan kok lenyap? Ini berarti bukan Tuhan. Terus bulan. Wah, ini lebih gede. Ini berarti Tuhan. Ya. Ternyata lenyap juga. Maka muncul matahari. Wah, ini lebih gede dan lebih kuat sinarnya. Inilah Tuhan. Ternyata lenyap juga. Maka akhirnya beliau sadar bahwasanya apa? Segala sesuatu yang ada di alam ini ada yang mengatur. Nah, itulah pada saat Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, aslim, Islamlah engkau. Meskipun ada tafsir yang berbeda terhadap kejadian itu. Ada tafsir yang mengatakan Nabi Ibrahim melakukan seperti itu, mengatakan bintang, bulan, matahari Tuhan, itu bukan karena beliau tidak tahu siapa Tuhannya. Tapi beliau hanya mengelabui, bukan mengelabui ya, tapi menyuruh kaumnya berpikir. Ya. Kalau kalian menganggap bahwasanya matahari itu Tuhan, maka tidak mungkin. Maksudnya begitu. Maka Nabi Ibrahim itu pura-pura, ya, pura-pura mengatakan ini Tuhanku, ini Tuhanku, ini Tuhanku. Padahal dalam hatinya sudah tahu bahwasanya itu sebenarnya bukan Tuhan. Ya, ada dua tafsir. Ala kulli hal, itulah perselisihan di antara para ulama dalam menafsirkan kisah tersebut. Baik. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan wawassa, dan telah berwasiat biha, dengannya. Siapa yang berwasiat? Ibrahim, Nabi Ibrahim, banihi, kepada anak-anaknya. Berarti anaknya tidak hanya satu orang, ya. Karena bani ini adalah jamak dari ibn. Wa Ya'qub, dan Nabi Ya'qub juga berwasiat kepada siapa? Kepada anak-anaknya juga. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha, sesungguhnya Allah itu istafa, telah memilih lakum, bagi kalian, ad-dina, agama ini, yaitu Islam. Fala, maka janganlah tamutunna, kalian mati, illa kecuali wa antum, dan kalian itu muslimun, dalam keadaan muslim. Ayat ini menunjukkan bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu sangat khawatir terhadap anak-anaknya. Khawatir kalau mereka meninggalkan Islam setelah meninggalnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan kekhawatiran inilah yang harus kita miliki terhadap anak-anak kita. Jangan kita membebaskan sebebas-bebasnya anak kita, akhirnya nanti setelah jauh dari Islam baru kita sadar. Banyak orang yang menyekolahkan anaknya tidak peduli kemana disekolahkan. Akhirnya disekolahkan di mana saja berubah pikirannya. Yang dulu sholat jadi nggak mau sholat. Yang dulu pakai jilbab jadi hamil di luar nikah. Alhamdulillah. Karena tidak perhatian terhadap anaknya. Awalnya pikirannya baik. Ini anak saya sudah dewasa, maka diberikan kebebasan supaya ya menghormati pikiran manusia. Tapi harus sesuai dengan syar'i sebenarnya. Nah, kemudian kita ambil beberapa pelajaran di sini. Pertama, wassa. Ayat ini di dalam qiraah yang lain itu bukan wassa, tapi awsa. Artinya sama. Wassa berwasiat, awsa juga berwasiat. Cuman kalau kita membaca wassa itu mempunyai arti yang lebih daripada awsa. Wassa itu artinya berwasiat tapi berulang-ulang, tidak hanya satu kali saja. Berulang-ulangnya dari mana diketahui? Dari tasdidnya ini, Pak. Ini kan di atas shot ini ada tasdid. Nah, tasdid untuk sebuah fi'il itu di dalam bahasa Arab menunjukkan arti berulang-ulang. Misalnya, qata'a, memotong. Qata'a, motong-motong. Maka tukang potong itu tukang cukur itu ya, cukur rambut tidak bisa dikatakan qata'a, tapi qata'a karena motong banyak sekali. Nah, berarti ketika kita membaca wawassa, dan inilah bacaan qiraah Hafs ya, maka berarti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu nasihatnya atau wasiatnya kepada anak-anaknya tidak hanya sekali ketika menjelang mati saja, tidak.
Tapi berkali-kali ya dinasihati, diwasiati. Berwasiat dengannya, dengan apa? Ada dua tafsir. Ada yang mengartikan wawasso biha, yaitu kembali kepada kalimat sebelumnya ini. Aslamtu li rabbil alamin. Yaitu berwasiat supaya tetap mengatakan aslamtu li rabbil alamin sampai akhir ayatnya. Ada juga yang mengartikan wasa ini kembali kepada ayat sebelumnya, yaitu ayat 130. Di sini ada kata-kata wa may yarghabu an millati Ibrahim. Berarti berwasiat supaya memegangi millahnya itu. Nah, mana tafsir yang lebih kuat? Tafsir yang lebih kuat adalah bahwasanya biha itu maksudnya adalah aslamtu li rabbil alamin. Kenapa? Karena biha ini di dalam bahasa Arab ini namanya dhamir, Pak. Dhamir itu kata ganti ya. Kata ganti itu dikembalikan kepada yang lebih dekat, jangan dikembalikan kepada yang jauh. Maka dikembalikan kepada ayat 131 lebih baik daripada dikembalikan kepada ayat yang 130. Itu maksudnya. Nah, ini ilmu bahasa Arab. Saya berikan contoh yang lain, bahwasanya kata ganti itu sebaiknya itu dikembalikan kepada yang paling dekat. Yang paling bagus contohnya dalam masalah ini surat Al-Alaq. Allah mengatakan, Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ini ada dua orang. Ara'aita, apa pendapatmu alladzi tentang orang yang yanha, melarang. Melarang siapa? 'Abdan, seorang hamba idza shalla, jika dia itu salat. Jadi ada orang yang jelek yang melarang orang sholat, ada orang yang baik yaitu orang yang sholat. Kemudian Allah mengatakan, Ara'aita, apa pendapatmu? In kana 'alal huda, jika dia itu berada di atas petunjuk. Nah, sekarang yang berada di atas petunjuk itu orang pertama atau orang kedua? Orang yang melarang atau hamba yang dilarang, Pak? Jelas hamba yang dilarang. Kenapa? Karena abdan di sini lebih dekat, yaitu pada ayat 10, sementara alladzi yanha, orang yang melarang ini ayat sebelumnya. Maka in kana 'alal huda, dia ini adalah abdan, bukan alladzi yanha. Ini contoh di dalam surat Al-Alaq. Tayyib. Nabi Ibrahim berwasiat kepada banihi, kepada anak-anaknya. Berarti anaknya Nabi Ibrahim itu tidak hanya satu atau dua. Kalau anaknya satu berarti ibnahu, kalau dua berarti ibnaihi, tapi di sini banihi. Maka kalau orang mengatakan Ibrahim hanya punya dua anak, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak, itu salah. Anaknya banyak. Karena memang Nabi Ibrahim ini setelah beliau kehilangan istrinya, yaitu yang bernama Sarah, maka beliau menikahi wanita lain dari Bani Kan'an. Nah, setelah menikahi dari Bani Kan'an ini mempunyai beberapa anak lagi. Ada anak namanya Madian, ada anak namanya Madain. Yang nama-nama ini akhirnya menjadi nama sebuah kota, ya, kota Madian, kota Madain. Nah, itu sebenarnya nama dari bapak-bapak mereka itu. Maka di sini banihi ini menunjukkan banyaknya anak beliau. Sehingga kalau orang mengatakan dua anak cukup, nah, itu nggak sesuai dengan milah Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim itu anaknya banyak, tidak hanya dua. Kita bacakan ayat ini aja. Ya. Kemudian wa Yaqubu, ini baknya diharokati apa? Dhammah. Harokat dhammah itu menunjukkan bahwasanya dia sebagai fa'il atau subjek. Nah, berarti maksudnya adalah wawassa Yaqubu, dan Nabi Yakub juga berwasiat. Ini saya jelaskan kenapa? Karena sebagian ulama itu membaca Yaquba. Berarti Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya dan berwasiat juga kepada Nabi Yakub. Berarti Nabi Ibrahim ini ketemu Nabi Yakub, padahal Nabi Yakub ini adalah cucunya Nabi Ibrahim. Nah, ini bacaan yang salah ya, Yaquba ini salah. Mestinya Yakub. Kalaupun ada ulama yang membaca Yaquba, maka itu adalah bacaan yang syadzah. Syadzah itu yang menyimpang dari bacaan yang terkenal, sehingga tidak boleh dipakai. Karena dalam sejarah memang ternyata Nabi Yakub ini lahirnya setelah wafatnya kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim. Sehingga nggak mungkin Nabi Ibrahim ini ketemu dengan Nabi Yakub alaihissalam. Nasihatnya apa? Ya baniya innallaha astafa lakum-ad-din. Yaitu nasihat supaya tetap melakukan agama Islam ini. Kenapa Nabi Yakub memberikan nasihat kepada anak-anaknya? Gara-gara Nabi Yakub itu setelah pindah ke Mesir,
karena diajak oleh Nabi Yusuf untuk pindah ke Mesir semua keluarganya. Maka Nabi Yakub melihat ternyata orang-orang Mesir itu ada yang menyembah api, ada yang menyembah berhala, ada juga yang menyembah matahari. Maka akhirnya Nabi Yakub khawatir, wah ini kalau saya mati nggak bisa ngurusi anak-anak saya, nanti mereka terpengaruh dengan adat atau kondisi. Karena yang namanya adat atau kondisi itu memang sangat mencipta. Sampai ada istilah mengatakan almar'u ibnu bi'atih. Seseorang itu akan menjadi anak bagi lingkungannya. Lingkungannya jelek ya jadi jelek, lingkungannya baik ya jadi baik. Maka seorang anak itu ketika dilahirkan ke atas muka bumi, sebenarnya dia itu agamanya Islam. Tapi kata Nabi, fa'abawahu yuhawwidanihi, yunassiranihi, yunajjisanihi. Kenapa dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi? Ini karena bapak ibunya. Artinya dia itu hidup di lingkungan bapak ibu yang kafir, sehingga jadi kafir. Padahal sebenarnya bayi itu ketika lahir, itu sudah muslim langsung. Karena sebelum lahir kan sudah mengatakan, saya siap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya disebutkan di dalam Al-Quran. Baik, maka inilah sebab kenapa Nabi Yakub itu menasihatkan kepada anaknya, yaitu karena beliau sangat khawatir anak-anaknya nanti akan terpengaruh oleh kondisi. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Para ulama mengatakan ayat ini atau nasihat ini juga mengandung nasihat tentang kematian. Dan nasihat tentang kematian itu termasuk nasihat yang sangat disarankan dalam Islam. Artinya kita ini supaya bisa semangat berbuat baik, supaya kita bisa berhenti melakukan maksiat, caranya adalah ingat mati. Seseorang misalnya nih, melihat video porno, dia bayangkan, ini pas saya sedang melihat malaikat menyebut nyawa saya. Kira-kira ngelanjutin apa? Nggak akan berani ya. Ada orang, ya pokoknya kalau dia mengingat mati pasti nggak akan berani. Ada orang misalnya jam 3 bangun, masih jam 3, nanti aja jam 4. Tapi kalau dia bayangkan di jam 3 lebih 5 malaikat maut datang, maka dia pasti akan segera berwudu dan sholat sebaik-baiknya sebelum dicabut nyawanya oleh malaikat. Maka ini mengandung nasihat untuk kematian dan Nabi SAW sudah mengatakan aksiru dzikra hadimil ladzat. Aksiru perbanyaklah dzikra untuk mengingat hadimil ladzat. Kita lihat hadisnya. Karena hadis ini dibaca dua bacaan oleh para ulama. Yang pertama hadim pakai zal, yang kedua hadim pakai zal. Maka kita lihat di sini ternyata di sini hadim ya pakai zal ada titiknya. Nah kalau hadim itu artinya pemutus al-ladzat, kelezatan yaitu kematian. Atau hadim yaitu penghancur kelezatan sama juga yaitu kematian. Perbanyaklah mengingat kematian. Kenapa? Karena mengingat kematian ini menyebabkan orang bisa semangat dalam kebaikan dan juga menyebabkan orang itu jadi longgar hidupnya. Orang miskin misalnya, kalau dia mengingat mati pasti akan terasa longgar ya. Gampang aja lah, sebentar lagi kan juga mati. Kalau sudah mati kan masuk jannah gitu. Kita sudah nikmat. Nah, ini yang bersabda begitu Nabi loh Pak. Ini coba kita lihat ya hadisnya. Aksiru dzikra hadimil ladzat al-maut. Perbanyaklah mengingat mati. Fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhiqin minal 'aishi illa wasa'ahu alaihi. Karena seseorang itu kalau mengingat kematian dalam kondisi hidup yang sempit, maka menyebabkan dia longgar. Ini sabda Nabi, hadisnya hasan. Wala dzakarahu fi sa'atin illa dhayyaqaha alaihi. Demikian juga kalau dia mengingat mati dalam kondisi yang longgar, maka menyebabkan dia kesempitan. Artinya, kalau orang itu sedang hidup berfoya-foya, bermewah-mewah, kalau dia ingat mati, jadi meninggalkan foya-foyanya tadi. Ditinggalkan itu kenikmatan, kemudian dia kembali kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis hasan. Nah, adapun cara mengingat mati bagaimana terserah dengan gimana ya. Karena para ulama itu berbeda-beda sikapnya. Ada yang caranya itu menggali kuburan. Setiap bulan itu tidur di situ 1 malam. Kalau sudah tidur 1 malam merasa betul-betul saya akan mati, nanti balik lagi ke rumah tidurnya. Nanti sebulan lagi datang lagi. Ya, kalau mau seperti itu, monggo silakan. Saya tidak menyuruh ya Pak ya. Kalau mau silakan, itu ulama kok yang melakukan seperti itu. Atau seperti usulan dari guru saya, beliau adalah Ustadz Ashuri dari Solo. Beliau mengusulkan bolehlah digambar pocongan di kamar tidur kita. Jadi sebelum tidur itu bayangkan wajah di pocongan.
Enggak apa-apa, silahkan mau seperti itu. Baik, kemudian kata-kata muslimun ini sama dengan kata-kata Islam pada ayat sebelumnya, yaitu Islam yang kamil, Islam yang sempurna. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim, artinya Islam yang sempurna, bukan Islam yang minimalis ya. Maka muslimun kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, mereka mengatakan muslimun huna ay mukminun. Kata-kata muslim di sini maksudnya adalah beriman, artinya Islam yang sempurna. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Tampaknya tenggorokan saya kurang enak ya, agak sakit. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.